Sejumlah isu krusial dalam pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu masih menuai perdebatan alot di parlemen, seperti yang tadi dilaporkan oleh Fani, padahal tahapan pemilu sendiri sudah semakin dekat. Hal itu pun dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilu yang dimulai tahapannya pada bulan Oktober nanti. Sejumlah isu krusial masih menjadi perdebatan panjang seluruh fraksi di DPR terkait rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, konversi suara ke kursi legislatif, serta sistem pemilu terbuka atau tertutup masih membelah sikap fraksi di parlemen. Untuk parliamentary threshold, ada yang mengusulkan agar ditingkatkan menjadi 5 hingga 10%. Namun ada juga yang ingin diturunkan menjadi 0%. Sementara terkait presidential threshold, mayoritas fraksi di parlemen menginginkan dihapuskan pada pemilu 2019 mendatang. Hanya 3 fraksi yang tetap menghendaki presidensial threshold tetap 20% seperti pada pemilu sebelumnya. Ya, saya kira angka yang signifikan itu yang penting. Jadi 20-25% itu angka yang cukup signifikan dan cukup real, cukup realistis untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk terlibat gitu. Karena di situ kan bisa ada pasti lebih dari 2 kalau memang siap gitu. Karena juga membuat menjadi calon presiden itu jangan terlalu mudah lah gitu. Jangan terlalu gampang. Setiap orang bisa mengajukan presiden kan jadi kesannya sementara mencalonkan diri untuk jadi presiden itu kan sesuatu yang istimewa gitu. Fraksi yang menginginkan presidensial threshold dihapus beralasan hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar setiap partai bisa mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi. Gerindra mengusulkan agar presiden threshold itu kembali kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana threshold presiden adalah 0%, yakni hak menjadi partai politik setiap peserta pemilu. Karena itu kita ingin atas apa yang diputuskan oleh MK itu menjadi sebagai sebuah keputusan di dalam undang-undang pemilu ini. Karena keputusan MK itu adalah bersifat final dan mengikat. Dengan threshold presiden 0% memang dimungkinkan calon presiden menjadi sebanyak partai peserta pemilu. Saya kira dari sisi pilihan tidaklah salah. Belum tercapainya mufakat dalam pembahasan itu dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu yang akan dimulai pada Oktober 2017. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Tarik ulur syarat kepentingan sebuah keniscayaan yang menghambat selesainya pembahasan RUU Pemilu. Alhasil pengesahan RUU Pemilu pun tertunda beberapa kali. Dan untuk mendiskusikannya malam ini, saya sudah bersama dengan Bayu Dwi Anggono yang merupakan akademisi hukum tata negara dari Universitas Jember. Kemudian ada Grace Natali yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Selamat malam, Grace. Malam, terima Indra. kasih sudah hadir. Mas Bayu, terima kasih sudah hadir. Ya. Sebenarnya kita juga pada malam hari ini mengundang dari perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan, tetapi rupanya harus tetap berada di DPR untuk membahas RUU Pemilu ini, kalau enggak nanti akan molor lagi. Karena mereka sudah janji ke Prime News ini untuk tidak molor lagi, sudah ada janjinya gitu ya dari Pak Rambi. Tapi saya mulai dari Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu, ini kan perdebatannya kemudian yang 3 fraksi yang kita tahu sekarang ini, yang paling tidak yang cukup tegas lah ya sikapnya, Nasdem, PDIP, Golkar, itu menginginkan ada threshold. Untuk presidensial threshold, kita bicara presidensial, itu tetap ada ambang batas. Sisanya beberapa fraksi yang lain mengatakan harus 0% sesuai dengan keserentakan yang dimaksud dalam putusan MK. Nah sekarang ini muncul wacana sebenarnya bahwa akan ada upaya untuk menunda 1 bulan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden agar bisa diambil thresholdnya itu dari pemilu legislatif. Tapi yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana sih arti keserentakan dalam putusan MK ini secara tata negara? Baik, Mas Indra. Jadi sesungguhnya ini kritik juga bagi parlemen kita ya. Kalau kita baca putusan 14 2013 yang waktu itu mengajukan pemohonnya Pak Effendi Ghazali yang minta pemilu serentak, itu kan sesungguhnya putusan MK itu kalau kita lihat pasal 47 Undang-Undang MK itu kan berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno. Harusnya waktu itu putusan MK langsung berlaku 2014, tapi demi aspek kepastian hukum terhadap proses persiapan pemilu 2014 yang sudah berjalan, MK memutuskan ini baru berlakukan 2019. Dan ada 1 poin, di poin titik 320 pertimbangan MK. Kenapa MK kemudian menunda pembelakuan pemilu serentak ini? Agar parlemen dapat menyiapkan aturan atau kerangka hukum pemilu yang lebih baik dalam waktu yang sangat panjang. Artinya sesungguhnya putusan itu dibacakan 23 Januari 2014.
Harusnya sejak saat itu pemerintah bersama DPR sudah mulai mengkonsep RUU pemilu ini, termasuk isu-isu krusial. Kan apa? Bayangkan ini kitab undang-undang pemilu kita ini pasalnya 534 pasal, 3055 dim. Ini undang-undang paling banyak pasal dibandingkan undang-undang Pemda yang 430 sekian pasal. Jadi menurut saya ini nggak make sense betul ketika kita lihat pembahasannya dimulai pemerintah baru menyerahkan di bulan Oktober 2016. DPR membalas dimnya di Januari, mulai bahas Februari. Bayangkan, 534 pasal dibahas hanya dalam hitungan bulan. Padahal ini menyangkut apa? Pemilu. Pemilu itu adalah pasal 1 ayat 2, pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi belum lagi studi banding mereka ya ke belum Jerman. lagi studi banding. Ada banyak rentang, 19 isu yang harus dibahas. Jadi menurut saya sesungguhnya koreksi kita, kenapa ini kayak kaset lama, tiap pemilu kita selalu ngambil last minute, dan selalu implikasinya adalah apa? Pemilu berintegritas karena persiapannya terbatas. Ingat Mas Indra, pemilu ini kan aturan hukum ini kalau kita bicara pemilu berintegritas ada 4 unsur. Kerangka hukumnya, peraturan undang-undangan, proses pemilunya, penyelenggaranya, sistem penegakan hukumnya. Nah, yang pertama ini kerangka hukum pemilu ini sangat fundamental sekali. Kenapa? Karena dialah yang menentukan aturan main keseluruhan. Nah, kalau kemudian pembahasannya ini tergesa-gesa, pembahasannya nggak partisipatif. Kenapa nggak partisipatif? Saya termasuk keberatan ketika ada satu anggota pansus yang mengatakan ketika ada satu NGO, teman kita ingin terlibat dalam pembahasan, memberikan masukan, katanya sifat tertutup dan lain sebagainya. Kemudian kalau Anda mau ikut bahas undang-undang pemilu, jadilah anggota DPR. Menurut saya nggak pantas dikatakan gitu. Jadi sesungguhnya ini kan bukan RUU-nya partai-partai itu. Ini adalah RUU milik semua rakyat. Termasuk milik calon partai yang akan peserta pemilu, rakyat kita juga, pemilih dan lain sebagainya. Harusnya sifatnya partisipatif, sifatnya terbuka. Nah sekarang kita ini menunggu, nggak tahu kapan disahkan, isu krusialnya apa, partai ini dukung apa. Ini kan semua dengar dari media. Jadi menurut saya satu hal yang pasti, pembelajaran ini nggak boleh terulang lagi. Pembahasan RUU pemilu yang model demikian ini sesungguhnya tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan ingin segera setelah putusan 23 Januari itu segera dibahas. Termasuk tadi saya ingin bahas isu pemilu serentak. Jadi apa sih serentak itu? Kan yang digugat oleh pemohon pada waktu itu kan oleh Effendi Ghazali kan pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 42 2008 bahwa pemilu presiden dilaksanakan 3 bulan setelah pileg kan gitu. Pasal itu kemudian oleh MK dibatalkan dengan dasar bahwa pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 22 ayat 2 mengatakan pemilu itu ya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, tidak membedakan menjedakan ya. Presiden dan wakil presiden. Original intent di pembahasan Undang-Undang Dasar kita waktu itu dihadirkan Gregorius Tio dan almarhum Slamet Effendi Yusuf ke MK mengatakan pemilu serentak itu pemilu 5 kota. Jadi pada hari itu juga kita akan memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, kabupaten kota, presiden dan wakil presiden. Itulah serentak. Karena itu kita sebut pemilu 5 kotak. Jadi tidak ada lagi itu ibaratnya serentak kemudian ada jeda waktu. Itu saya pikir bertentangan dengan maksud dari putusan MK. Apakah maknanya dari serentak tanpa jeda itu kemudian berarti harus ada presidensial threshold atau tidak ada presidensial threshold? Itu yang selalu dimasalahkan juga bagi yang mengatakan harus ada presidensial threshold dengan alasan kualitas begitu, Pak Kris. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Salah satu alasan fraksi-fraksi yang mempertahankan ingin adanya ambang batas dalam pencalonan presiden adalah agar presiden yang diusung ini adalah presiden yang berkualitas karena dukungan real rakyat. Dukungan real itu terlihat dari perolehan suara saat pemilu legislatif, begitu Grace alasannya. Kalau Grace sendiri melihat seperti apa? Nah inilah dia Indra, kan kalau kita lihat sebenarnya semangatnya diadakan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu justru bisa menguatkan sistem presidensial karena mau tidak mau koalisi akan dilakukan sebelum pemilihan dan berdasarkan berbagai studi yang dilakukan ini justru akan memicu coattail effect di mana pemilih justru punya kecenderungan akan punya kesamaan antara partai yang dipilih dengan calon presiden yang dia pilih. Kalau dijeda berdasarkan studi yang dilakukan selama ini justru ada kecenderungan orang malah beda pilihannya.
antara partai yang dia pilih dengan presiden yang kemudian dipilih. Jadi nggak sinkron malah. Kenapa demikian? Ini ya berdasarkan studi aja. Mungkin karena ada jeda waktu dan sebagainya. Jadi Berubah sebenarnya pilihannya. justru, ya, jadi sebenarnya justru kalau ingin menguatkan dukungan presiden di parlemen berdasarkan studi-studi yang dilakukan ya oleh lembaga-lembaga yang kredibel, justru ketika dilakukan berbarengan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, begitu. Dan yang sekarang dibahas kan berapa kira-kira PT-nya dan kalau partai-partai baru termasuk PSI kita sepakat bahwa itu harus 0% sebagai konsekuensi dari pemilihan serentak ya tadi sesuai dengan semangatnya MK. Sebagai konsekuensi. Lagi pula tidaklah logis. Sempat kan keluar wacana untuk menggunakan misalnya hasil pemilu sebelumnya. Di mana kita tahu jeda 5 tahun itu adalah waktu yang sangat lama dan berkaca dari pilkada serentak 2015 banyak problem. Yaitu ada pilkada yang sampai ditunda karena adanya bentrok di dalam tubuh partai itu sendiri. Ada juga cabang-cabang dari partai yang ada di kecamatan misalnya yang sudah mati karena lama nggak diurus, gitu kan. Belum lagi, artinya nggak relevan. Belum lagi ada dualisme kepemimpinan di sejumlah partai. Nah itu bagaimana kalau tidak diverifikasi ulang untuk mengikuti pemilu itu bagaimana melihatnya? Sementara pilkada serentak aja untuk level kepala daerah aja sudah sempat harus ditunda karena ada kejadian seperti itu. Jadi menurut kami ya harusnya ketika sebuah partai lolos verifikasi Kemenkumham, KPU, maka dia sudah memiliki sertifikat, sudah tersertifikasi kepengurusannya sampai ke daerah, begitu kan, semua cabang-cabangnya masih hidup dan sudah layak lah untuk mengikuti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan, maksud saya verifikasi partai di Indonesia itu terberat loh di dunia. Kenapa demikian? Karena syaratnya, apa yang dialami oleh PSI bagaimana? Syaratnya demikian berat ya, kita harus memiliki pengurus dan juga kantor di 100% provinsi. Yang sebelumnya kan 75% kabupaten kota ya, 50% kecamatan. Sekarang kayaknya mau dinaikin lagi nih wacananya, jadi 75% kecamatan. Kantor dan pengurus begitu kan, itu berat sekali. Ya. Tapi kan ada jalan lain yang tadi disebutkan misalnya kayak tidak perlu melakukan melalui verifikasi tapi melalui memilih partai, iya, partai, untuk mendapatkan badan hukum, iya. badan hukum, iya. Tapi untuk mendapatkan tiket agar bisa menjadi peserta pemilu, kita harus verifikasi KPU harus lagi. memiliki melewati verifikasi KPU yang syaratnya sama sebenarnya dengan syarat verifikasi Kemenkumham dengan tambahan anggota. Ada tambahan anggota 1/1000 atau 1000 di setiap kabupaten kota jumlah penduduknya. Begitu. Jadi berat banget Indra. Jadi kalau bisa melewati verifikasi Kemenkumham dan KPU itu sebenarnya ya sudah terbukti lah. Sudah terbukti, masalahnya jangan diragukan lagi kualitas dukungannya, begitu ya. Iya. Tapi secara detail ketatanegaraan seperti apa Mas Bayu? Kalau disebutkan putusan MK kan sempat ada analisis tulisan begitu, kalau tidak salah dari Profesor Mahfud MD, bahwa sebenarnya putusan MK itu tidak secara detail menyebutkan pemilu serentak ini 2019 nanti itu ada threshold atau tidak ada threshold begitu. Nah itu mengartikannya sebagaimana? Apakah bisa secara logis saja kemudian itu ya konsekuensinya namanya serentak di hari yang sama maka pasti 0%, nggak ada ambang batas itu, nggak akan bisa tercipta kecuali memang ada jeda waktu seperti itu. Apakah memang bisa diasumsikan seperti itu secara ketatanegaraan ataukah ada terjemahan lain? Sayangnya putusan MK 14 2013 itu bunyinya tidak demikian. Putusan itu ternyata dalam salah satu pertimbangan hukumnya mengatakan mengenai, ini kan yang diuji waktu itu 2 pasal Mas Indra, selain pasal 3, pasal 9, yaitu kewajiban untuk adanya yang kita sebut sebagai presidential threshold, yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Terhadap permohonan pengujian itu, MK mengatakan itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Open legal policy. Artinya, MK tidak mengatakan PT itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini problem yang pertama. Sehingga kemudian di situ dibunyikan oleh MK, ada atau tidak ada PT adalah tergantung pada pembentuk undang-undang. Itu jelas dibunyikan dalam pertimbangan hukum MK. Tapi saya ingin narik ke belakang sedikit. Mengenai PT ini sesungguhnya kan bukan barang baru. Sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Dulu kan 15% kursi DPR, 20% kursi nasional, perolehan suara nasional. Sudah berapa kali diuji juga putusan 51, 52, 59, 2008 MK. Yang waktu itu juga ada pemohonnya Pak Yusril juga semua. MK mengatakan itu sekali lagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena open legal policy. Memang sekarang artinya kuasa penuh pembentuk undang-undang. Cuman kemudian yang harus kita pahami adalah
ketika memang ini pemilu serentak, problemnya adalah kemudian dari mana basis PT PT itu, itu, kalau iya. pemilu sebelum pemilu serentak kan gampang, hasil pileg itu bisa digunakan. Dan sekarang, putusan MK tidak menjelaskan itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Maka ada berapa tafsir, ada 4 tafsir ini. Nah, 4 tafsir Satu, ini. bisa dihapuskan PT, bisa tetap seperti sekarang, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Oke. Tinggal kemudian diperoleh dari mana? Bisa kemudian yang sekarang berkembangkan dari pemilu 2000 sebelumnya. Persoalannya apakah putusan MK mengatakan boleh atau tidak? MK akan mengatakan itu terserah pembentuk undang-undang. Maka sesungguhnya nanti menurut saya ini ya jalan tengah ini, karena daripada kita nggak selesai-selesai nih RUU pemilu, andai kata ada PT sekalipun nanti uji lagi lah ke MK, minta MK apakah bisa penggunaan PT berdasarkan data pileg 2014 itu rasional tidak, itu aja menurut saya. Tapi memakan waktu lagi kemudian tahapan pemilunya kan. Ya kalau sekarang perdebatannya persoalannya kan partainya Mbak Grace ini belum masuk dalam pembahasan undang-undang pemilu kan, RUU pemilu, sehingga kemudian sekarang menurut saya ya kita tunggu besok di parlemen votingnya seperti apa. Saya yakin pasti voting karena di parlemen memang belum bisa membahas, tapi sudah ada langkah-langkah yang lain. Karena kalau kita baca kan sebenarnya pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengatakan menolak 0%, karena alasan yang sama tadi bahwa capres-cawapres harus memiliki dukungan nyata yang ditunjukkan melalui threshold. Nah itu dia Indra, ya kita berharap ya karena itu tadi ya, ini NGO aja mau minta katanya kalau mau ikut membahas masuk dalam pansus dulu. Nah kita hanya bisa meminta gunakan akal sehat deh. Apakah logis ini kan PT ini didapat dari mana? Apakah logis menggunakan pemilu 2014? Sementara kita tahu hasil pemilu, misalkan apa ya Partai Demokrat misalnya yang kita jadikan contoh, pernah pemilu 2004 perolehannya berapa? Kemudian selanjutnya naik, kemudian turun lagi gitu kan. Nah kalau menggunakan ini kan dinamikanya bisa sangat-sangat bervariasi. Jadi kalau kita menggunakan yang lalu, ini logika yang sangat sederhana. Apakah logis? Gitu ya. Ini dari situ aja nggak relevan lagi sebenarnya, nggak logis. Nggak relevan gitu ya. Begitu kan. Nggak usah ditanya ke MK. Saya pikir ya membuang waktu itu saja sudah tidak logis. Jadi ya kita hanya bisa menyerukan kepada teman-teman yang ada di parlemen agar apapun yang diputuskan itu sesuai dengan hal ya harus logis dan juga demokrasi itu kan juga prinsipnya keadilan. Nah, bicara keadilan ini menarik, saya juga ingin tanya tadi soal keadilan. Alasan yang mempertahankan soal threshold ini adalah soal keadilan. Apakah layak nanti misalnya partai yang dalam pemilu legislatifnya hanya mendapatkan kecil lah, jumlah kursinya kecil begitu, lalu mengusung calon presiden dan mungkin menang begitu loh. Nah ini menjadi pertanyaan seperti itu, bagaimana itu dalam prinsip keadilannya misalnya, Grace? Saya yakin kita tidak perlu khawatir akan ada banyak calon presiden karena ujung-ujungnya pasti koalisi pasti. Ujung-ujungnya itu setelah pilpresnya atau sebelum pilpres? Sebelum, ketika mau. Itu yang membedakan dengan kalau ada threshold ya? Pastilah, kalau kita lihat aja di ajang-ajang pemilihan kepala daerah gitu ya, provinsi misalnya, yang jauh lebih kecil skalanya, bicara soal inilah biaya aja misalnya, untuk sosialisasi dan sebagainya itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak sekali. Apalagi orang kalau mau maju ke kontestasi yang sifatnya nasional, kalau orang pasti akan berhitung, Dra. Ke tingkat kedipilihan saya atau elektabilitas saya berapa sih gitu kan. Masa kalau kecil tetap nekat gitu kan. Sementara tiketnya cuma satu nih. Masa iya mau dibuang begitu saja mengusung orang yang tidak diinginkan oleh masyarakat gitu kan. Jadi pasti koalisi-koalisi itu akan terjadi secara alami begitu kan. Jadi tidak perlu khawatir kemudian apa adil atau tidak, karena pasti akan terjadi koalisi-koalisi secara alami. Misalnya yang ikut pemilu tuh ada berapa partai misalnya kemudian semuanya ngajuin calon presiden, nggak bakal gitu ya? Iya, nggak akan seperti itu. Saya yakin. Iseng banget gitu ya. Misalnya 10 partai, 10 calon presiden. Calon kita desain pilpres kita kan di pasal 6A Undang-Undang Dasar itu ada 5 ayat itu sebenarnya kan mengatur gini. Kalau threshold itu sebenarnya sudah ada sesungguhnya di Undang-Undang Dasar, presidensial threshold. Tapi dalam arti yang pasal keterpilihan. Ini juga threshold, jadi threshold itu harus dipahami tidak hanya pra pendaftaran, tapi ketika ada putaran pertama ke putaran kedua itu sebenarnya threshold. Karena kan kalau pasangan presiden dan wakil presiden akan dilantik jadi presiden jika mendapatkan 50% suara dan tersebar minimal 20% kursi di setengah provinsi, 20% suara di setengah provinsi. Itu sesungguhnya juga disebut sebagai threshold. Itu yang pertama ya kan. Nah,
Cuman kemudian jika tidak terpenuhi itu ada putaran kedua. Artinya gini, ini soal pilihan kebijakan saja. Kalau kita nggak pakai PT, maka peluang adanya putaran kedua sangat dimungkinkan. Itu argumentasi yang menginginkan PT kan. Tinggal pertanyaannya memang ini sekali lagi kan kita harus memilih apakah kita akan pemilu yang efisien, kita arahkan pilpres kita ini 1 putaran, ataukah pada pilpres 2 putaran dengan asumsi semakin banyak calon maka peluang untuk memenuhi threshold yang 50% plus 1 tadi itu juga agak-agak berat artinya. Jadi menurut saya ini semua kebijakan hukum terbuka. Makanya MK sejak awal dari 2008, MK nggak pernah mengatakan threshold ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Dia hanya mengatakan itu terserah pembentuk undang-undang karena yang dihitung adalah yaitu tadi menghitung semua prinsip efisiensi, keterkaitan dengan sistem presidensial. Selain ini Mas Indra, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya dalam sistem presidensial kalau yang berjalan benar-benar nih ya, ini tidak praktek di Indonesia ya. Presiden tidak perlu takut untuk dijatuhkan oleh parlemen kan, karena fixed term kan dia 5 tahun sesudahnya dipilih kembali. Kalaupun mau jatuh itu harus dengan alasan-alasan hukum. Dan yang berikutnya sesungguhnya kan saling hubungannya setara dengan DPR. Tapi kan implementasinya memang ini yang kita harus pahami adalah di Indonesia ini persoalannya DPR kita ini kemudian tidak menganggap ini seperti itu. Jadi politik sandra ini cukup besar. Masih terjadi, makanya real politiknya seperti itu. Sebenarnya ini kita mau masuk ke pertanyaan itu, tapi sudah agak dijelaskan gambarannya kalau nanti terpilih ya. Tapi ada gambaran orang yang bertanya secara sederhana. Tadi kan bicara soal aturan yang sangat detail. Ada gambaran sederhana. Jadi gimana misalnya ada partai yang mungkin tidak terlalu baru ya, kita nggak ngomong PSI ini, partai yang lain misalnya. Kemudian mencalonkan seorang figur yang populer banget. Populer tapi bukan dalam bidang politik kebangsaan dan lain sebagainya gitu. Hanya populer saja. Seperti misalnya kalau kita lihat dalam pileg itu kan beberapa calon ada yang selebritis tidak semuanya tidak capable gitu ya, tidak begitu. Tapi katakanlah populer tapi ternyata memang tidak punya kemampuan, Grace, misalnya seperti itu. Tapi terpilih karena dia sangat populer. Nah, itu konsekuensi dari, bukankah itu konsekuensi dari setiap partai kemudian bisa mengajukan calon presiden tanpa threshold yang 0% tadi. Setelah jeda ya, kita akan ulas. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, mengenai pertanyaan saya sebelumnya, pertanyaannya panjang sih ya. Jadi intinya, nah itu gimana Grace? Kalau misalnya ada yang sangat populer, tetapi sebenarnya dinilai mungkin tidak capable untuk memilih bangsa ini. Cuman karena populer, masyarakat lihat namanya, oh ini paling keren ini, coblos gitu kan. Dampaknya bukannya negatif. Konsekuensi dari itu tentu saja ada ya, Indra. Namanya juga orang bisa memilih siapa aja kalau dengan skenario itu. Tapi di satu sisi yang juga bisa terjadi adalah kalau dibuka pintu seluas-luasnya untuk partai-partai mencalonkan presiden, jadi kemungkinannya bisa lebih banyak tidak tanpa perlu threshold, bisa muncul nama-nama yang bagus-bagus. Kita bisa melihat misalnya ada kesempatan misalnya untuk Pak Ridwan Kamil, mungkin Ibu Risma, mungkin Nurdin Abdullah begitu ya, atau yang lain-lain lah. Bisa nama-nama itu bisa muncul. Mereka punya kesempatan untuk berada di orang-orang terbaik punya kesempatan itu. Tanpa harus tersandra kekuatan partai-partai besar. Betul. Dan gitu kalau demikian kan rakyat yang diuntungkan. Mereka bisa memilih the best from the best gitu kan, tanpa perlu tersandra oleh oligarki partai misalnya. Ya, kita tinggal percaya saja pada masyarakat kita memang sudah melek politik begitu ya untuk kepentingan dirinya sendiri begitu berarti. Iya, saya yakin dalam kontestasi nasional seperti itu bagi presiden, orang akan melihat track record. Tidak hanya karena mengidolakan, karena orangnya terkenal, bisa main musik dan sepertinya sebagainya. Sudah tidak ke sana lagi begitu ya. Jadi saya ingin menambahkan gini Mas Indra. Sesungguhnya kan soal sistem pemerintahan presidensial ini komitmennya kan ketika perubahan Undang-Undang Dasar kita memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Ada dua cara memperkuatnya. Jadi memang ciri sistem presidensial kan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka basisnya adalah legitimasi rakyat. Sehingga kesannya tidak perlu threshold itu, toh rakyat akan memilih kan gitu. Basisnya adalah legitimasi rakyat. Cuman kemudian apakah pilihan kita akan fokus pada legitimasi rakyat ataukah kemudian dihubungkan dengan kemudian efektivitas pemerintahan. Dalam kasus di Indonesia memang ini unik gitu kan, sistem pemerintahan presidensial dengan multi partai gitu kan. Sehingga kemudian apakah kita hanya akan fokus pada legitimasi rakyat ketika pemilu ataukah kemudian pilihan kita juga terkait dengan efektivitas pemerintahan pasca itu ya kan. Lah
Problemnya kemudian kalau kita hanya legitimasi rakyat, memang seakan-akan PT tidak perlu toh nanti rakyat memilih presiden bisa dapat dukungan 75%, urusan parlemen urusan nanti lah. Kira-kira kan itu pilihan kebijakan yang pertama. Tapi yang kedua berpikir kalau praktek di Indonesia selama ini meskipun undang-undang dasar kita mengatur sesungguhnya presiden itu kuat, tidak bisa diganggu gugat, menteri dipilih sendiri, undang-undang APBN pun dia yang mengajukan, ya kan punya mengajukan. Tapi kan kemudian anggota DPR kita tidak memahami seperti itu. Dalam rangka Ya kenyataan politiknya sampai sekarang tidak begitu. Iya kan? Akhirnya memang dasolen yang diidealkan oleh para perubah undang-undang dasar tidak sesuai dengan desainnya, kenyataan yang ada di lapangan, sehingga kemudian ide PT itulah kemudian muncul. Kira-kira kan itu yang disampaikan oleh Mendagri. Maka menurut saya problemnya saat ini adalah sepanjang elit-elit politik kita belum bisa merubah politik sandranya, maka presiden terpilih maksimal pun dalam pilpres, peluang tersandra di parlemen masih sangat tinggi. Jika kultur politik kita saat ini di parlemen belum berubah. Maka sesungguhnya PT ini tidak diperlukan ketika DPR kita ini sudah bisa tahu bahwa oke, sepanjang presidennya bekerja baik ya saya dukung, sepanjang dia salah ya saya kritik. Ini bukan, kan kita nggak seperti itu. Kita belum pada level itu, kita masih pada tahap saya kalah di pilpres, calon saya, maka saya akan dengan segala cara mencari kesalahan-kesalahan demi apa? Tapi kita menuju ke sana tidak sih? Atau memang karena sistemnya seperti ini jadi ya terus akan seperti itu terus? Ya. Politik sandra itu. Dan kekuatan di DPR menentukan efektivitas pemerintahan. Nilai konstitusi itu kan ada 3, nilai normatif, nilai nominal, nilai semantik. Normatif itu segala ketentuan konstitusi diikuti oleh penyelenggara negara. Nilai nominal separuh-separuh lah. Semantik itu nggak digunakan sama sekali lah. Dalam konteks hubungan presiden dan DPR kita masih belum nilai normatif. Seringkali DPR kita masih menganggap karena kami ini perwakilan partai-partai, kami ini yang membuat undang-undang, kami ini yang menyedia APBN, kami ini yang melakukan fungsi pengawasan, interpelasi, angket, menyatakan pendapat, maka saya bayangkan kalau kemudian presiden tidak punya dukungan kuat di parlemen, bahkan punya dukungan kuat aja 10 tahun kemarin ketika pemerintahan presiden sebelumnya, koalisi yang cukup gemuk bisa seperti itu, maka menurut saya memang harus ada tahapan kita untuk bersabar sedikit bagaimana pilihan kita, apakah legitimasi rakyat ketika pilpres cukup ataukah kemudian harus juga dipikirkan untuk mulai memikirkan efektivitas pemerintahan ketika presiden yang terpilih maksimal pun itu memimpin, kira-kira itu. Nah itu salah satu konsekuensi yang lain kan Grace ya, jadi kalau misalnya ada satu partai yang memang kemudian memang didukung rakyat walaupun dia kecil di parlemen misalnya dalam soal pemilihan legislatif misalnya, tapi kemudian calon presidennya terpilih di pilpresnya, maka ada konsekuensi seperti itu. Sandra di parlemen itu kan kita sering dengar istilah presidensial setengah hati, presidensial rasa parlementer, begitu kan. Itu bagaimana nantinya? Apakah nanti tetap membuka peluang ya koalisi lagi setelah pilpres? Kalau disebutkan pertama katanya koalisi ramping, akhirnya koalisi gemuk juga, karena tidak bisa dihindari karena kenyataan politiknya seperti itu. Iya, tapi bukankah itu fungsinya komunikasi politik ya di situ? Ya tentu perlu ada negosiasi dan koalisi lanjutan setelah itu, Indra. Jadi kalau kami merasa ya itu memang proses yang harus dijalani, tapi bukan dengan menerapkan PT. Karena ya kita semangatnya pengen agar memberikan calon-calon lebih baik, agar lepas daripada oligarki partai misalnya. Bagaimana proses pengambilan keputusan untuk sebuah partai mendukung seseorang itu tertutup ya hanya pada toh pakai PT juga tetap ada koalisi-koalisi lagi lanjutan ya pasca pilpres sama aja begitu Mas Bayu. Iya, artinya kita belum terbiasa untuk kemudian kalau kalah harus menjadi pihak dalam quote and quote di luar pemerintahan. Jadi sangat jarang partai yang masih mau menjadi berada cita rasa di luar pemerintahan itu kan, meskipun dia bukan mendukung di pilpres ketika sudah ada yang bantah itu Mas, jadi nggak mengenal oposisi dalam. Iya, makanya di partai di luar pemerintahan kan, saya nggak mengatakan oposisi kan, partai di luar pemerintahan itu saya pikir ya daya tahannya nggak berapa bulan pasti ujung-ujungnya juga gabung kan. Kita tahu lah pengalaman kemarin ada beberapa partai yang mayoritas itu hanya selesai ketika pilihan pimpinan DPR, selesai itu berapa bulan juga cita rasa luar pemerintahnya bergabung jadi. Dan berada di dalam juga nggak berarti nggak nyusahin ya. Jadi ya memang pasti akan berlanjut terus proses itu. Ya, jadi terakhir Grace, ini kan sekarang yang ada di parlemen sedang membahas benar-benar apakah nanti tetap akan memutuskan soal presidensial threshold ya, karena sebenarnya ada banyak masalah di Pansus RUU Pemilu ini. Masuk parliamentary threshold. Parliamentary threshold juga. Nah kalau PSI sendiri melihat seperti apa kira-kira yang paling diinginkan supaya nggak butuh voting jadinya? Apakah mendorong voting saja? Pengambilan keputusannya ya, ya kita inilah tadi ya, karena tertutup ya kita belum tahu lagi peta terakhir seperti apa. Voting, tapi kayaknya update-update terakhir, misalkan terkait dengan parliamentary threshold, nampaknya partai-partai banyak yang memungkinkan ini
tiga ya, Untuk masih parliamentary masih ya. seperti ya itu ya. 3,5. Kemudian presiden threshold terakhir masih lebih banyak di 0% ya Mas ya. Kemarin kan sempat Hanya 6 3 apa 7. fraksi yang tegas mengatakan harus ada threshold. Iya. Iya, ya kita harapkan yang terbaik ya, Ndra. Oke, kita lihat Karena karena prosesnya tertutup ya, dan tentu kalau bisa masih bisa ya, tolong agar lebih terbuka karena lagi-lagi katanya sesuai dengan Mas Bayu bilang benar sekali ini merupakan nasib kita bersama. Iya. Jangan diputuskan oleh segelintir orang, apalagi tertutup kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Dan- Mau minta pertanggungjawaban ke siapa nanti nih yang votingnya seperti apa kita nggak tahu. Dan apapun hasilnya saya yakin akan ke Mahkamah Konstitusi. nah ini yang baru mau saya tanyakan. Jangan-jangan setelah sekian lama molor setelah studi banding Iya. ke luar negeri, waktunya mepet last minute diputuskan Itu yang saya masih katakan dibawa Mas ke Indra. uji Kita materi bahas lagi. kenapa membahas terlalu dekat, dampaknya kebanyakan menguji ke MK karena 500 sekian pasal itu kan berkaitan dengan hak konstitusional, banyak sekali kepentingan calon, peserta sistem pemilu. Artinya kenapa kita harus jauh-jauh hari agar kalau ada upaya gugatan atau mohon ke MK itu kita masih punya waktu untuk mempersiapkan pemilu. Kalau sekarang sudah tinggal 18 bulan, Ya. verifikasi partai digugat jangan ke MK. Itu kan juga butuh Iya. MK untuk butuh waktu Iya. untuk memutus Oke. gitu loh. Ini gara-gara Mas Bayu, berarti narasumber yang satunya nggak datang, jangan-jangan takut diomelin. Tapi terima kasih, kita lihat nanti kelanjutan dari pembahasan RUU Pemilu, terutama terkait parliamentary threshold dan juga presidential threshold. Terima kasih Grace, terima kasih Mas Makasih, Bayu Indra. telah bergabung Terima bersama kasih, Mas kami Bayu. di CNN Indonesia Prime News malam ini. Dan Prime News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.